Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas dipimpin doanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada berapa orang? Nabawi. Jatuh, Bu. Untuk sekretarisnya tidak hadir, mohon dicatat ya. Bu. Oke, kemarin kan kita sudah membahas materi desa dan kota. Nah, hari ini kita masuk materi baru dengan materi posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami pentingnya geografis Indonesia dalam jalur perdagangan internasional serta potensi ekonomi, keamanan, dan diplomasi maritim. Jadi, pengertian dari posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia ialah suatu konsep yang menekankan penting letak geografis Indonesia dalam jalur perdagangan internasional dan potensinya dalam sektor maritim. Nah, di sini tujuannya posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah menjadikan Indonesia sebuah maritim global yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional sambil menjaga kedaulatan dan berkelanjutan lingkungan laut. Berikut beberapa materi selanjutnya. Pertama, letak geografis yang strategis. Yang pertama, Indonesia berada di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik serta jalur pelayaran internasional yang vital. Nah, yang kedua, ada perbatasan dan 10 negara menjadikan Indonesia sebagai titik kunci dalam jaringan perdagangan global. Yang kedua, di sini ada kekayaan sumber daya laut. Yang pertama, Indonesia memiliki salah satu wilayah laut terluas di dunia dengan sumber daya alam melimpah seperti ikan, minyak, dan gas bumi. Dan potensi perikanan dan bioteknologi yang laut besar. Dan yang ketiga ada infrastruktur maritim yang berkembang. Nah, di sini pengembangan pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Patimban untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi logistik serta proyek tol laut untuk memperkuat konektivitas antar pulau dan mengurangi biaya logistik. Dan yang keempat, di sini ada ekonomi maritim yang potensial. Yang pertama, kontribusi signifikan sektor maritim terhadap PDB nasional melalui perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, dan industri gelangan kapal. Yang kedua, ada upaya peningkatan daya saing industri maritim dan perbaikan regulasi untuk menginvestasi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah Indonesia dengan letak geografisnya yang strategis di jalur perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan
berpotensi sebesar untuk menjadi poros maritim dunia. Dan juga Indonesia sebagai pusat maritim yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional, sekaligus menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut. Upaya ini juga tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peraturan maritim dunia. Nah, dari materi kita hari ini, masih ada yang belum mengerti? Udah mengerti? Sudah, Bu. Oke, dikarenakan kalian sudah mengerti, Ibu kasih tugas ya. Ini tugasnya seperti yang kemarin, diskusi. Jadi kita buat 3 kelompok. Untuk kelompok udah bisa untuk setiap kelompok, Ibu kasih 1 kertas. Ini nanti kalian diskusi dan jawab bareng-bareng bersama teman-teman kalian ya. Bu. Setelah kalian selesai diskusi, Ibu harap kepada kalian untuk wakilan 1 orang per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya dan silakan berdiskusi bersama teman-temannya.
Yang kedua, samudra yang berbatasan dengan Indonesia ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia yaitu benua Australia. Batas wilayah Indonesia secara astronomi yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 65 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Siap, Bu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia ada Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, dan Brunei Darussalam. Samudra yang berbatasan dengan Indonesia yang kedua ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang ketiga, benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia ada 2, Asia dan Australia. Nomor 4, batas wilayah Indonesia secara astronomis. Yang pertama ada selatan yaitu Pulau Rote dan NTT. Yang kedua utara Pulau W, Nanggore Aceh Darussalam. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 udah siap? Udah, Bu. Kalau udah dari presentasi ya. Saya akan mempresentasikan kelompok 3. Pertama, negara-negara berbatasan dengan Indonesia adalah Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Australia. Kedua, samudra yang berbatasan dengan Indonesia, Samudra Hindia, Laut China Selatan, Laut Arafura, Laut Banda, Laut Sulawesi. Ketiga, benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia, Asia dan Australia. Keempat, batas wilayah Indonesia secara astronomis, lintang utara, lintang selatan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, karena kan kalian sudah paham semua, sudah mengerti semua, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.